Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham Bank Mandiri. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, kita mulai dari time frame monthly. Untuk skala yang ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai cek kondisinya dari Ichimoku. Di sini, kalau kita mulai dari time frame monthly, kita bisa lihat harga berada di atas Kumo dan Kumonya ini juga mengarah ke atas, yang artinya kenaikan Bank Mandiri ini sebenarnya kenaikan yang cukup sehat, di mana Kumonya ini tidak terlalu tipis. Next, kita zoom di time frame weekly. Kalau kita lihat di weekly juga sama ya, kenaikan yang cukup sehat, di mana Kumonya tidak terlalu tipis. Next, kita zoom di daily. Daily juga memiliki kondisi yang sama. Untuk mengetahui kinerja dari Bank Mandiri, hal pertama yang harus kita cek yaitu ekuitas atau nilai bukunya sendiri. Nah, di sini saya akan zoom out dan kita bisa lihat nih. Nilai buku atau ekuitasnya sendiri naik hampir tiap tahun. Dan ditambah lagi kalau kita lihat EPS-nya ini hampir selalu naik walaupun sempat drop misalnya pas di Covid kemarin. Nah, cuma ini kan per tahun kan. Kita mau cek per quarter-nya. Nah, saya langsung pakai template saja. Di sini kalau kita lihat per quarter ya, kita lihat nilai buku per quarter ini juga sempat drop pas COVID dan setelah itu naik, konsisten naik kembali, oke? Nah, dia konsisten naik dan EPS-nya juga masih cenderung konsisten naik, yang artinya kinerja Bank Mandiri dari tahun ke tahun dan kalau dilihat per quarter itu juga naik cukup signifikan dan artinya kinerjanya cukup bagus. Bagaimana untuk rasio keuangannya? Kita langsung cek pakai template lagi. Di sini saya pakai Bollinger Band di PB ratio. Nah, sumber dari Bollinger Band-nya saya pakai PB ratio dan panjang candle-nya 260 candle. Kenapa 260 candle? Karena kalau di weekly itu setara dengan 5 tahun terakhir, yang artinya ini akan memproyeksikan rata-rata 5 tahun terakhir. Oke. Nah, kita lihat nih. Bank Mandiri kalau kita lihat kondisinya berada di PB ratio yang relatif cukup tinggi. Nah, relatif cukup tinggi dibandingkan 5 tahun terakhir. Namun kalau kita lihat segi pair-nya ya, sebenarnya segi pair-nya ini relatif standar lah kalau kita lihat ya. Malah pair yang sebelum-sebelumnya itu cenderung lebih tinggi. Dan kalau kita lihat ya, tarik sejak 2010 sampai sekarang, kecenderungannya Bank Mandiri memiliki pair yang lebih rendah. Yang artinya, kenaikan Bank Mandiri yang terjadi di sekarang sebenarnya kenaikan yang wajar. Walaupun kita lihat nih, kenaikan di nilai bukunya ini cukup tinggi atau relatif tinggi karena di atas upper band-nya. Tapi, kalau segi pair itu sebenarnya masih wajar. Dan ini juga masih belum PBV yang paling tinggi yang pernah Bank Mandiri capai, oke? Nah, jadi secara fundamental ya, Bank Mandiri ini masih cukup sehat. Nah, untuk supportnya ada di mana? Support dari Bank Mandiri secara fundamental sebenarnya ada di sini. Ada di middle band-nya. Nah, di sini saya udah buka kalkulator. Kita tinggal hitung. Nilai dari Bank Mandiri sekarang itu ada di 10.250. Dibagi PBV sekarang itu ada di 2,36. Berarti ini adalah nilai buku dari Bank Mandiri. Terus kita kali dengan middle band-nya 1,77. Artinya Bank Mandiri ada support kuat di 7.687. Kita tandai ya. 7.608 berapa? 87. Oke. Nah, ini adalah support dari Bank Mandiri jika dilihat dari rata-rata pergerakan PBV 5 tahun terakhir. Oke. Untuk memproyeksikan pergerakan Bank Mandiri ke depannya, kita akan menggunakan metode Elliott Wave. Untuk materi Elliott Wave, kalian bisa cek link di playlist. Oke. Nah, kita mulai dari time frame monthly. Di sini kita lihat swing yang paling signifikan itu ada di 2005. Nah, dari sini kita akan counting ini sebagai wave 0. Ini 1, ini 2. Terus 3-nya selesai di Februari 18, 4-nya pas Covid kemarin, dan sekarang adalah wave 5. Saya akan kasih warna ini hitam. Nah, setelah ini di counting, kita fokus ke depan, bukan fokus ke belakang. Yang artinya, wave 1 sampai 4 ini tidak usah difokusin. Kita fokus ke wave 5 sekarang, oke? Nah, karena wave 5-nya kurang jelas di time frame monthly, kita akan zoom di time frame weekly. Nah, kalau weekly ya, kita lihat sekilas ini sudah ada 5 wave. Kalau kita lihat di time frame weekly. Nah, apakah artinya wave 5 udah selesai? Ditambah kalau kita lihat ini ya momentum. Lihat nih. Ini ada
walaupun swingnya belum valid, tapi ini ada tanda-tanda kemungkinan bisa terbentuk bearish divergence. Oke. Nah, tapi selama swingnya belum valid, ya berarti bearish divergence-nya juga belum valid. Oke. Nah, terus next. Sebenarnya ada beberapa skenario ya. Saya akan bikin 2 skenario utama dulu. Sekarang skenario pertama, yaitu ini adalah wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, dan sekarang adalah wave 5. Saya akan kasih warna biru. Oke. Nah, dimana kalau kita lihat sekilas ya, wave 3 ternyata lebih pendek dari wave 1. Oke. Nah, karena wave 3 lebih pendek dari wave 1, maka dari itu wave 5 tidak boleh melewati wave 1. Yang artinya Bank Mandiri ada resisten kuat di 11.500. Oke. Nah, ini adalah skenario pertama. Skenario kedua adalah ini bukan 1 2 3 4 5. Skenario keduanya yaitu ini adalah wave 1, ini adalah wave 2, 3-nya belum selesai dan nanti ada 4 5. Oke. Nah, di mana di dalam 3-nya ini ya ada 1 2 3 4 5, yaitu 1 2, sekarang mungkin baru 3 4 5, dan saya akan kasih warna merah. Baru 3 4 dan 5 nanti. Oke. Jadi kalau gerakannya ya saya gambar, berarti ini skenario 2 ini masih bisa naik, turun, dan naik. Baru selesai semuanya. Oke. Nah, untuk skenario 2 itu terjadi kalau harga Bank Mandiri menembus 11.500. Tapi selama Bank Mandiri belum bisa menembus 11.500, maka kita akan tetap ke skenario utama dulu, yaitu skenario yang 1 dulu. Oke. Skenario 1 yaitu ini wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, terus next kita akan zoom di time frame daily. Nah, kalau time frame daily kita tambahin dengan momentum, kita lihat nih, apakah wave 5-nya udah selesai. Nah, di sini kita akan sebenarnya kalau mau di counting satu persatu silakan, tapi saya akan tarik trendline aja lebih gampang biar tidak perlu diupdate tiap hari countingannya. Oke. Nah, selama Bank Mandiri di atas bullish trendline, artinya wave 5 belum selesai. Ingat, dia ada resisten kuat di 11.500. Oke. Nah, selama Bank Mandiri masih di atas trendline dan di bawah 11.500, artinya wave 5 belum selesai. Nah, setelah wave 5 selesai, siap-siap dia mungkin akan drop cukup tajam. Tapi ini untuk skenario 1 ya. Skenario 2 yaitu yang tadi. Kalau dia tembus ini, oke. Selanjutnya, kita akan cek target Bank Mandiri itu di mana, oke, sebenarnya. Pertama, kita akan tarik Fibonacci dari proyeksi panjang wave 3 ke 4, oke. Nah, ini 100%-nya sebenarnya ada di sini, kurang lebih 11.500. Terus, next, saya mau tarik external retracement dari sini, 3 ke 4, oke, untuk cari ujung dari wave 5. Terus, next, saya mau proyeksikan panjang dari wave 1, dari sini ke sini, proyeksikan ke permulaan wave 4, oke. Nah, di sini kita udah dapat beberapa cluster. Ditambah lagi ya, saya mau tambah cluster yang paling besar, oke. Di sini, swing high dari Februari 18 sampai pas COVID. Nah, kalau kita lihat kayak gini kan, pertama, ternyata Fibonacci ini nggak kepakai, oke. Saya hapus saja. Kedua, apakah ada cluster lainnya? Cluster terdekat itu ada di sini, oke. Dimana cluster ini sebenarnya sudah tercapai. Nah, hati-hati, bisa jadi Bank Mandiri udah mencapai target terakhir dari wave 5-nya sendiri. Nah, tapi kalau kita patok ke ini ya, Fibonacci yang tanpa cluster 61,8, berarti dia ada area di sini, oke. Nah, kalau saya tandai ini angka psikologi, berarti dia ada di 11.000, oke. Ini adalah 11.000 adalah target terakhir Bank Mandiri, oke. Nah, yang lain saya hapus. Nah, jadi secara target price ya, Bank Mandiri ini target terakhirnya itu sebenarnya pertama, Bank Mandiri sudah sampai ke target idealnya, ada di 10.500. Terus, tapi kalau misalnya dia tetap masih mau naik, target berikutnya itu sebenarnya ada di 11.000, oke. Nah, selama harga Bank Mandiri belum di atas 11.500, berarti skenario ini masih valid. Jadi siap-siap, ada kemungkinan dia bisa terjadi pembalikan arah, oke. Nah, tapi kalau skenario lain yaitu ini,
Skenario kalau dia tembus 11.500 akan saya update. Kalau misal dia tembus ya, selama belum tembus, maka skenario utama tetap ini, oke? Nah, terus next, kita mau cek target secara time gimana. Secara time, kita akan pakai Fibonacci Time Analysis, oke? Nah, Fibonacci Time Analysis, kalian bisa cek materi ada di playlist juga, oke? Nah, kita akan pakai ini, dari swing high ke swing high. Proyeksikan ke swing high untuk cari swing high berikutnya, oke? Nah, terus next, saya mau proyeksikan dari swing low-nya di mana? Di sini ya sebenarnya. Ntar, saya cek nih. Low Bank Mandiri itu ada di sini, oke? Berarti low-nya sebenarnya ada di sini, oke? Nah, saya mau tarik swing low ke swing low, proyeksikan ke swing high untuk cari swing high berikutnya. Terus next, saya mau proyeksikan dari swing low ke swing low, proyeksikan ke swing high, oke? Untuk cari swing high berikutnya. Terus apa lagi? Kayaknya udah sih, kayaknya udah cukup. Kita lihat ya. Ternyata nggak ada cluster yang signifikan, oke? Artinya secara time itu ya sebenarnya emang harusnya udah lewat ya. Sekitaran sini emang. Mungkin. Oke. Nah, cuma kita akan asumsi selama dia masih di atas trendline, artinya masih bisa naik, oke? Jadi untuk kesimpulannya, Bank Mandiri sebenarnya masih masuk ke dalam tren bullish yang cukup sehat, di mana kenaikannya ini diiringin dengan kumo yang masih tebal, bukan kumo yang tipis. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat fundamentalnya ya, kinerja dari tiap quarter itu meningkat dan tiap tahun juga cenderung meningkat. Nah, secara elite wave kalau kita proyeksikan ya, sebenarnya ada dua skenario utama. Skenario pertama yaitu wave 1, 2, 3, 4, 5 yang terjadi sekarang itu kayak gini. Ini adalah skenario utama di mana target terakhir dari Bank Mandiri itu ada di 11.000. Di mana skenario ini valid selama harga Bank Mandiri belum menembus 11.500. Oke. Nah, skenario utama ini akan terjadi kalau misal Bank Mandiri udah tembus menyentuh 11.000, kemungkinan besar ya dia akan melakukan koreksi yang cukup besar. Nah, ini adalah skenario pertama. Skenario kedua dari Bank Mandiri yaitu ketika Bank Mandiri ini menembus 11.500. Nah, kalau dia menembus 11.500, artinya sebenarnya kenaikan yang sejak Mei 2021 ini masih wave 3 yang biru. Oke, ternyata wave 3 birunya belum selesai. Dan nanti akan diupdate kalau misal dia udah menembus di 11.500. Oke. Jadi sekian untuk analisa Bank Mandiri, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, silakan dikoreksi jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih.